Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlena Apriani. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Palembang, S1 PGSD bidang ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, judul karya ilmiah saya adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui metode problem solving pada pembelajaran IPS materi kenampakan alam kelas 4 di SD Negeri 2 Palembang. Baiklah, saya akan memaparkan isi dari abstrak penelitian saya. IPS adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya. Dalam kehidupan bermasyarakat seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, dan psikolog. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 dengan metode pembelajaran problem solving, berbantu media gambar di SD Negeri 2 Palembang. Eksekusi dilakukan dalam 2 siklus, yakni siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian siklus 1 dilakukan di hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, di rumah tanpa kehadiran siswa. Dikarenakan sedang merebaknya wabah COVID-19, maka penelitian dilakukan tanpa kehadiran siswa. Pada siklus 1 masih ada deskriptor yang belum optimal, maka penelitian harus melanjutkan penelitian tindakan kelas ke siklus 2 untuk meningkatkan hasil belajar. Pada kegiatan siklus 2 dilaksanakan oleh peneliti pada hari Senin 11 Mei 2020 di sekolah tanpa kehadiran siswa. Dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang masih kurang pada siklus 1. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 2, hasil belajar meningkat dibandingkan dengan pembelajaran siklus 1. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhnya semua deskriptor secara optimal, maka peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas berhenti di siklus 2. Kata kunci PTK, metode problem solving, hasil belajar. Sama seperti karya ilmiah lainnya, karya ilmiah ini terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, perbaikan pembelajaran. Kemudian terdapat kajian pustaka yang mencakup hakikat teori-teori pengetahuan sosial, hakikat pembelajaran metode problem solving, dan hakikat hasil belajar. Untuk subjek, tempat, dan pihak yang membantu desain prosedur perbaikan pembelajaran dan teknik analisis data akan dibahas dalam pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan nantinya akan membahas tentang deskripsi, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran yang mencakup 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya ada simpulan, saran, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Pada intinya, fokus IPS yaitu berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pembelajaran IPS masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan karena siswa masih cenderung pasif dan kurang memperhatikan penjelasan guru saat proses pembelajaran berlangsung. Penerapan model dan media pembelajaran yang kurang tepat sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Tujuan pembelajaran IPS adalah membantu siswa
agar dapat menyesuaikan atau memahami dirinya terhadap lingkungannya dan dapat membantu siswa memecahkan masalah yang ada sehingga siswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Identifikasi masalah. Berdasarkan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan, penelitian menemukan beberapa masalah yang ditemui pada proses kegiatan belajar mengajar yang menyebabkan materi pembelajaran tidak diterima maksimal oleh siswa. Berikut identifikasi. 1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru seperti siswa ribut, mengantuk pada saat pembelajaran. 2. Metode mengajar yang digunakan kurang memotivasi peserta didik dan membuat peserta didik tidak terlibat aktif proses kegiatan pembelajaran. 3. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran karena kurang menariknya media yang diberikan guru. 4. Peserta didik belum memahami materi yang diberikan oleh guru dengan ditandai dari hasil tes nilai rata-rata siswa di bawah KM. 2. Analisis masalah. Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah tersebut, peneliti melakukan analisis masalah dan refleksi pada kegiatan proses pembelajaran. Diperoleh kemungkinan penyebab permasalahan di atas muncul adalah sebagai berikut. Guru belum bisa mengelola kelas dengan baik. Guru tidak memberikan contoh nyata dari kenampakan alam dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat menjelaskan materi, guru hanya menggunakan metode ceramah. Peserta didik tidak termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran karena media yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik bagi siswa. Metode pembelajaran yang digunakan guru monoton dan tidak tepat dalam kegiatan pembelajaran. 3. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Berdasarkan analisis masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif dan prioritas pemecahan masalah dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Problem Solving pada Pembelajaran IPS dengan Materi Kenampakan Alam kelas 4 di SD Negeri 2 Palembang. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka peneliti mencoba menggunakan metode pembelajaran problem solving dengan media gambar diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut dengan alasan proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Model pembelajaran problem solving dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Peningkatan hasil belajar siswa melalui metode problem solving pada pembelajaran IPS materi kenampakan alam kelas 4 di SD Negeri 2 Palembang. C. Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Palembang dalam mata pelajaran IPS mengenai materi kenampakan alam dengan metode problem solving. Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. 1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode problem solving terhadap siswa SD sangat bermanfaat bagi siswa. Kedua, manfaat bagi siswa dan siswi. Manfaat bagi siswa dan siswi SD kelas 4 untuk meningkatkan hasil belajar dan sarana untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, keterampilan siswa dalam pembelajaran IPS. Ketiga, manfaat bagi guru. Sebagai salah satu alternatif atau referensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan fondasi serta pedoman kerja bagi guru kelas dalam pembelajaran IPS. 4. Manfaat bagi sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah,
membantu motivasi para guru di sekolah untuk inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran, serta ketuntasan pembelajaran. Kajian pustaka, pengertian pendidikan IPS. Menurut Susanto, 2013 halaman 139, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada semua jenjang pendidikan formal, dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Istilah social study yang berasal dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Pada intinya, fokus IPS yaitu berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial atau Homo socius. Fungsi dan tujuan pembelajaran IPS. Menurut Ishak di dalam Winata Putra 2007 halaman 75, fungsi pembelajaran IPS dalam penelitian ini adalah untuk menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, mengembangkan daya kreatif dan inovatif siswa, serta memberi bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyebutkan tujuan IPS menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006 yaitu 1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. 3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Dapat disimpulkan, tujuan dan fungsi pembelajaran IPS adalah membantu siswa agar dapat menyesuaikan atau memahami dirinya terhadap lingkungannya dan dapat membantu siswa memecahkan masalah yang ada, sehingga siswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. Menurut Tashrif 2008 halaman 4, membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek, yaitu ditinjau dari lingkup hubungan, mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik. Ditinjau dari segi kelompoknya adalah berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa. Ditinjau dari tingkatnya meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berubah kebudayaan, politik, dan ekonomi. Metode pembelajaran problem solving. Menurut N. Sudirman 1987 halaman 146, model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pembelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Terdapat beberapa langkah dalam pembelajaran problem solving, antara lain guru membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil, guru membagikan LKS yang berisi pembahasan-pembahasan yang harus dipecahkan. Peserta didik mencari data atau keterangan dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya, buku, artikel, atau diskusi kelompok. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok.
apakah sesuai dengan jawaban setara atau sama sekali tidak sesuai. Menarik kesimpulan, peserta didik harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. Mempresentasikan hasil jawaban dari persoalan yang telah dipecahkan. Prestasi dan hasil indikator belajar. Menurut Nana Sujana, 2010 112, hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh setelah adanya proses belajar mengajar. Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajar, di mana prestasi belajar merupakan gambaran hasil belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar pada suatu jenjang yang diikutinya. Sedangkan kriteria kelulusan atau ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar 75%. Namun, sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, satuan pendidikan dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal belajar. Minimal di bawah 75%. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan guru, serta ketersediaan prasarana dan sarana. Presentasi ketuntasan belajar siswa dibandingkan dengan kriteria keberhasilan klasikal yaitu 75%. Siswa yang tuntas. Siklus dihentikan setelah hasil penelitian ketuntasan belajar siswa mencapai minimal 75% siswa tuntas. Hal ini sesuai dengan tolak ukur prestasi belajar yang dimodifikasi. Menurut Nurgiantoro 1994 halaman 398. Pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 4 di SD Negeri 2 Palembang yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 13 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Palembang yang beralamat di Jalan Padang Selasa, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Prasiklus dilakukan di hari Rabu tanggal 29 April 2020. Pada siklus 1 dilaksanakan di hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dari pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Sedangkan siklus 2 dilakukan di hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan penelitian ini. Penelitian memfokuskan pada mata pelajaran IPS kelas 4 semester 1 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan bantuan dari berbagai pihak yang mendukung, yaitu Dr. Santi Oktarina SPD, MPD, selaku tutor atau supervisor 1 sekaligus pembimbing dalam pembuatan tugas laporan pemantapan kemampuan. 2. Ibu Emilia SPD, MM, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Palembang yang telah mengizinkan dan membantu terlaksanakannya tugas laporan PKP ini. Ketiga, teman sejawat yang berperan sebagai penilai 1. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 1.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dan kegiatan setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Rincian setiap siklus penelitian ini diuraikan secara rinci sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus 1 meliputi hal-hal sebagai berikut. Mengadakan pertemuan, guru pelaksana tindakan dan guru pengamat berdiskusi tentang persiapan penelitian, menyiapkan lembar observasi aktivitas guru, soal tes, dan catatan lapangan, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada persiapan penelitian, menyiapkan alat tulis untuk observasi. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 2. Untuk melakukan siklus 2, guru membuat RPP perbaikan. RPP yang dibuat masih dalam pokok bahasan yang sama, tetapi materinya berbeda dengan alokasi waktu yang sama. Namun, tentu saja pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan siklus 1. Seperti pada prasiklus, RPP siklus 2 terdiri atas kegiatan awal yang mencakup menyiapkan kondisi, apersepsi, menyampaikan tujuan. Pada kegiatan inti, RPP yang akan dilaksanakan sudah menerapkan model pembelajaran problem solving sesuai dengan masalah yang dipandang urgent untuk dipecahkan. Dalam kegiatan akhir, di samping ada kegiatan penyimpulan dan tugas. Dalam RPP siklus 2 ini dimasukkan 2 kegiatan lagi, yaitu refleksi dan evaluasi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat sistem keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran pada tahap prasiklus, sedangkan teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan teman sejawat dan supervisor 1 pada siklus pertama dan siklus kedua. Hasil dan pembahasan penelitian. A. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Penelitian dengan menggunakan metode problem solving ini dilakukan peneliti sebanyak 2 siklus, di mana siklus 1 dilakukan guru melakukan simulasi belajar dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 1. Pelaksanaan penelitian siklus 1 ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020 di rumah tanpa kehadiran siswa pukul 9 pagi dengan durasi video 4 menit 54 detik. Pada pelajaran IPS dengan materi kenampakan alam dengan metode pembelajaran problem solving. Tahap perencanaan siklus 1 berdasarkan hasil refleksi diri setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran prasiklus, maka tahap perencanaan di siklus 1 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi, mengadakan penilaian. Tahap pelaksanaan siklus 1. Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 dengan materi bahasan, kenampakan alam. Penelitian ini dibantu oleh teman sejawat dan supervisor 1. Adapun langkah-langkah kegiatan perbaikan pembelajaran yaitu adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Tahap observasi. Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti dibantu teman sejawat Ibu Septiani Rahayu dan supervisor 1 Dr. Santi Oktarina SPD MPD pada tanggal 6 Mei 2020. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati kegiatan
simulasi siklus 1 dan menelaah komentar yang diberikan teman sejawat Ibu Septiani dan Supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Dari pengamatan teman sejawat dan dosen pembimbing, maka hasil pengamatan kegiatan simulasi siklus 1 dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu secara tampilan, konten atau materi, dan sistematika kegiatan simulasi pembelajaran siklus 1. Tahap refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan peneliti dibantu teman sejawat dan dosen pembimbing. Berdasarkan tahap refleksi yang ada, yaitu adanya kelebihan, kelemahan, dan adanya tindak lanjut. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dari siklus 1 ini, peneliti harus memperkenalkan diri, merencanakan dengan rapi langkah-langkah pembelajaran sehingga bisa terlaksananya sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan. Secara tuntas melakukan langkah kegiatan diskusi antar kelompok secara maksimal melibatkan siswa dalam langkah pembelajaran, melakukan kegiatan penutup secara lengkap dan sesuai RPP. Dikarenakan pada siklus 1 di atas masih ada deskriptor yang belum optimal, maka penelitian ini harus melanjutkan peneliti tindakan kelas ke siklus 2 untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 2. Pelaksanaan penelitian siklus 2 ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 di sekolah tanpa siswa pukul 9 pagi dengan durasi video 3 menit 58 detik pada pembelajaran IPS dengan materi menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis dengan menggunakan metode problem solving. Tahap perencanaan siklus 2. Perencanaan perbaikan pembelajaran siklus 2 oleh peneliti dilaksanakan dengan bantuan teman sejawat. Tahap perencanaan di siklus 2 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu merencanakan secara rinci pembagian waktu pada kegiatan awal, inti, dan penutup. Membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 2, menyediakan tambahan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam penyampaian materi, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi, mengadakan penilaian. Tahap pelaksanaan siklus 2. Tahap pelaksanaan pembelajaran siklus 2 oleh peneliti dilaksanakan oleh peneliti pada hari Senin 11 Mei 2020. Penelitian ini dibantu oleh teman sejawat. Adapun langkah-langkah kegiatan perbaikan pembelajaran yaitu adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan oleh peneliti dibantu teman sejawat Ibu Septiani Rahayu pada tanggal 11 Mei 2020. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati video simulasi siklus 2 serta melakukan penilaian dari simulasi tersebut. Dari pengamatan teman sejawat, maka hasil pengamatan kegiatan simulasi siklus 2 setelah dilakukan refleksi serta perbaikan dari simulasi pembelajaran siklus 1 dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu secara tampilan, konten atau materi, dan sistematika kegiatan simulasi pembelajaran pada siklus 2 ini. Tahap refleksi. Berdasarkan hasil tahap refleksi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah melakukan semua langkah tindak lanjut yang telah dibahas pada langkah tindak lanjut siklus 2 dan penelitian dianggap sudah berakhir. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 2, ini hasil belajar siswa meningkat dibanding dengan pembelajaran siklus 1. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhnya semua deskriptor secara optimal. Maka penelitian memutuskan penelitian tindakan kelas berhenti di siklus 2. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 1. Berdasarkan observasi dilakukan oleh peneliti dibantu teman sejawat pada tanggal 6 Mei 2020, pada tahap observasi ini peneliti mengamati kegiatan simulasi dalam proses kegiatan pembelajaran serta melakukan penelitian terhadap proses simulasi. Hasil pengamatan dari siklus 1 adalah penelitian sudah menjalankan langkah pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran,
menerapkan kegiatan sesuai dengan metode problem solving, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada siklus selanjutnya. Antara lain, membuat langkah pembelajaran yang benar, terarah terhadap alokasi waktu, menuntaskan semua langkah pembelajaran dalam satu simulasi, dan lebih meningkatkan interaksi siswa semua kegiatan yang ada pada RPP. Dari hasil observasi pada refleksi yang dilakukan peneliti terhadap pembelajaran siklus 1 yang telah dilaksanakan dan juga penelitian berdiskusi dengan teman sejawat, diperoleh beberapa temuan, yaitu diantaranya adapun kelebihan dan kelemahan. Menurut N. Sudirman, 1987-146, model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pembelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Pembahasan perbaikan pembelajaran pada siklus 2. Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti dibantu teman sejawat pada tanggal 11 Mei 2020. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati kegiatan simulasi siklus 2. Hasilnya adalah guru telah mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada siklus 1. Antara lain, guru telah mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai alokasi waktu, komunikasi siswa secara interaktif, waktu pelaksanaan diskusi dapat diselesaikan dalam satu simulasi, dan guru menutup pembelajaran dengan melakukan kesimpulan bersama siswa dan memberi soal sebagai langkah evaluasi. Menurut Saiful Bahri Jamarah 2014, halaman 137, pada siklus 2, dalam pembelajaran IPS terdapat kelebihan dengan menggunakan metode problem solving. Antara lain, peserta didik berpikir sistematik, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, dapat membuat pendidik sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, mendidik siswa lebih percaya diri. Simpulan dan saran tindak lanjut. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran problem solving dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam materi kenampakan alam pelajaran IPS di SD Negeri 2 Palembang. Saran: dari berbagai simpulan di atas, beberapa tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan keaktifan dan ketuntasan belajar siswa adalah sebagai berikut. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis. Guru membimbing dan memotivasi secara khusus bagi siswa yang kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Tindak lanjut. Guru disarankan menggunakan model pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Palembang. Sekolah hendaknya memberikan fasilitas kepada guru untuk mengatasi kelemahan yang ada pada siswa secara termotivasi dalam belajar dan guna meningkatkan pemantapan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Bagi peneliti lanjutan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode problem solving untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan karya ilmiah saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.